Masih bersama Deputi di Kemenko Marinvest, Pak Odo, dan juga pengamat kebijakan publik, Bung Rian Nugroho. Pak Odo, waktu singkat, saya ingin kemudian bertanya pada Anda. Apa yang sudah dihitung terkait dengan biaya pengeluaran dan apa yang sudah dihitung terkait dengan apa yang akan didapat? Mungkin Pak Iman harus lihatnya konteksnya lebih luas. Kalau tadi yang disampaikan Pak Rian adalah mengenai pemborosan, jika itu disampaikan pada sebelum COVID, sebelum masa krisis, saya kira it's a legitimate concern dan kita semua dukung terhadap itu. Tapi pada masa COVID ini apa yang terjadi adalah penurunan drastis dari demand. Akibatnya kita lihat Garuda sampai menurunkan setengah dari armadanya. Artinya demand-nya turun. Nah, justru pada masa krisis ini adalah pemerintah harus menunjukkan keteladanan. Dan kalau kita lihat kebijakan publik Keynesian adalah pada masa krisis, government spending adalah yang paling penting. Seperti yang dilakukan Inggris atau negara atau Amerika setelah Perang Dunia Kedua, mereka melakukan spending besar. Kenapa? Untuk meningkatkan demand. Sama yang dilakukan RRT ketika 2008 dan AAS ketika terjadi krisis, government spending-nya ditingkatkan. Nah, ini hanya sedikit dari government spending-nya. Nah, government spending untuk budget government spending tapi tetap harus ada hitungannya, betul ya Pak ya? Betul. Jadi kalau lihat government spending, ada untuk tahun ini untuk PEN sekitar 500 triliun ya. Sebagian besar untuk UMKM, kemudian kedua untuk AUKUS. Dan government spending untuk traveling itu hanya sekitar 20 sampai 30 triliun. Jadi it's a small amount of money, tapi kuncinya adalah bagaimana dengan uang yang kecil bisa memberikan multiplier effect. Jadi nanti berapa Pak yang akan dikeluarkan? Sudah ada perhitungannya? Dan berapa kemudian yang akan didapat? Apa yang akan didapat? Pertama yang akan didapat adalah trust bahwa Bali it's okay to travel to Bali setelah bulan Juni. Karena rate of vaccination akan mencapai lebih dari 2 juta dari 4,3 juta penduduk, 2,3 juta, 2 sampai 2,8 juta. Harapannya apa? Supaya orang mulai melakukan perjalanan. Dan kita harus lihat bahwa berbeda Bali dengan Jawa dan Sumatera. Kalau kita lihat Jogja atau Toba, justru seperti di Toba, kunjungan ke Toba itu mengalami kenaikan 20% dibanding dengan sebelum COVID. Kenapa hal tersebut terjadi? Termasuk di Jogja, karena ada jalan tol. Nah, Bali ini sangat tergantung dengan traveling pesawat. Dan justru yang kita lihat adalah harga tiket pesawat naik karena suplainya dikit, kemudian kayak ada penurunan. Ini kita lihat juga seperti contoh di sejumlah negara Eropa, pariwisata yang bisa tetap survive adalah yang bisa dikunjungi dengan perjalanan. Darat. Nah, oleh karena itu kita dorong government spending. Jadi kepercayaan yang itu yang kemudian yang diharapkan didapat dari apa yang direncanakan bekerja dari Bali, work from Bali. Ya, government spending, pengeluaran dari pemerintah, anggaran APBN itu diperlukan ketika dalam masa-masa krisis untuk kemudian memutar ekonomi. Meskipun tetap harus ada hitungannya. Terakhir, Pak Rian. Iya, saya agak susah mengomentari karena di dalam ilmu Keynes itu memang kalau ada masalah government spending lagi. Tapi teori itu udah mulai tidak yakin tahun 80-an udah jatuh lebih ya. Kemudian sehingga kedua isunya. Gantinya apa ini? Ya Pak? Gantinya apa kalau nggak government spending? Kreativitas Pak, entrepreneurship dinaikkan Pak. Jadi banyak pilihan. Jadi Keynes, the death of economic kindness itu udah 72 udah jatuh ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting begini loh. Jangan sampai kita itu membuat kebijakan yang menggunakan uang rakyat, tapi hitungannya masih nanti saja, nggak bisa. Tetap dihitung, nanti itu cuma mengalihkan alokasi, tidak apa-apa. Sejak awal di dalam pemerintahan demokrasi yang transparan, demokrasi Pancasila kita, kalau bikin apa-apa, di awal disampaikan, jangan udah kejadian terus, nanti begini, begitu. Kasihan juga nanti teman-teman angkanya harus jelas. Hanya membuat justifikasinya nanti. Oke, angkanya harus jelas, yang didapat juga harus jelas. Dan itu harus disampaikan kepada publik. Dan itu yang menyampaikan menteri, jangan birokrasi, kasihan Pak. Karena birokrasi itu cuma bagaimana membuat support supaya elektornya jadi hemat saya disiapkan lebih baik. Kita tunggu nanti angka-angka detailnya Pak Odo dari Kemenko Marinvest yang kemudian nanti akan membawai 7 kementerian yang akan bekerja di Bali. Saya nggak tahu nanti berapa persen, informasi sebelumnya 25%, namun diluruskan oleh Pak Odo tidak sampai 25%. Terkait dengan work from Bali. Nanti kita akan tunggu. Terima kasih Odo Manhutu, Deputi Kemenko Marinvest, kemudian ada Bung Rian Nugroho.
pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Odo dan Bung Rian.